Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you? I hope you all fine and always happy and always keep your health. Okay, for this meeting, our material is about degree of comparison. Degree of comparison ini maksudnya adalah tingkat perbandingan. Okay, nah, for the first, let's talk about the definition of degree of comparison. Nah, kita bahas dulu apa itu degree of comparison. Nah, degree of comparison itu digunakan ketika kita membandingkan sesuatu dengan yang lain dan hanya digunakan untuk adjektif, kata sifat, dan adverb, kata keterangan. Nah, jadi ini tuh hanya digunakan untuk kata sifat dan kata keterangan untuk membandingkan sesuatu ya. Nah, yang harus diingat itu kata benda dan kata kerja itu tidak mempunyai degree of comparison. Jadi harus diingat noun dan verb itu tidak mempunyai degree of comparison. Yang hanya punya degree of comparison adalah adjective dan adverb, yaitu kata sifat dan kata keterangan. Okay, for the second is about kinds of degree of comparison. Nah, ada 3 jenis dari tingkat perbandingan ini. The first is positive degree. Nah, positive degree ini digunakan ketika kita membicarakan mengenai suatu benda atau orang. Nah, positive degree ini hanya untuk membicarakan satu benda atau satu orang saja. Contohnya di sini ada I am tall. Nah, di sini ada positive degree-nya yaitu tall. Kata sifat sebagai kata sifat ya. Nah, yang kedua it is not useful. Useful ini juga kata sifat. Selanjutnya ada beautiful. This flower is beautiful. Masih kata sifat. Selanjutnya she is an intelligent girl. Intelligent ini termasuk kata sifat juga. Yang terakhir adalah this house is big. Nah, di sini ada kata sifat big. Nah, itu menunjukkan dia bahwa positive degree. Jadi penggunaan positive degree ini sangat simple, seperti penggunaan dalam kalimat pada umumnya. Okay, the second is comparative degree. Nah, comparative degree ini untuk menyatakan lebih, bahwa suatu sifat itu lebih dari yang lebih, benda ini lebih dari benda ini, begitu. Nah, ini pengertiannya. Digunakan ketika kita membandingkan dua benda atau orang. Nah, di sini ada di garis bawahi ya, dua benda atau orang. Membandingkan dua benda atau orang. Nah, di sini untuk menggunakan comparative degree-nya, kita jangan lupa pada kalimatnya menggunakan kata than sebagai penghubung dengan apa yang kita bandingkan, dan itu maknanya daripada. Nah, untuk lebih pahamnya kita masuk ke contoh. Di sini ada this rose is more beautiful than those flowers. Nah, di sini menyatakan bahwa bunga mawar itu lebih cantik daripada bunga-bunga yang lainnya, bunga-bunga itu gitu. Seperti itu ya. Contoh lainnya nih, I am taller than you. Nah, saya lebih tinggi dari kamu. Untuk selanjutnya, your cake is more delicious than mine. Kuemu lebih enak dari punya saya gitu ya. Nah, untuk contoh yang 2 ini bisa dibaca sendiri ya. Kita lanjutkan ke yang nomor 3, superlative degree. Nah, ini untuk menyatakan paling, yang paling, misalkan sifat dia yang paling cantik gitu, yang paling rajin. Nah, seperti itu. Ini pengertiannya. Superlative degree digunakan ketika terdapat lebih dari 2. Nah, harus digarisbawahi ya, lebih dari 2 hal yang dibandingkan. Untuk bentuk dari superlative degree harus diawali dengan the sebelum kata sifatnya. Nah, ini harus diawali the sebelum kata sifat yang kita gunakan. Nah, masuk ke contohnya untuk lebih paham. I am the happiest man on earth. Nah, maksudnya saya adalah laki-laki terhappy, terbahagia
yang paling bahagia di dunia gitu. Untuk yang keduanya, contoh kedua, she is the most beautiful dog I've ever seen. Yang ketiga, he is the smartest student in this class. Nah, ini maksudnya dia laki-laki adalah murid terpintar, yang paling pintar di kelasnya begitu. Nah, jadi ini untuk menyatakan paling, ya, untuk menyatakan bahwa sifat dia tuh yang paling gitu, yang tingkatannya lebih tinggi. Oke. Nah, kita lanjut ke peraturan dalam menggunakan degree of comparison, the rules of using degree of comparison. Nah, ada beberapa rules yang harus kita perhatikan dalam menggunakan degree of comparison ini. Yang pertama itu, untuk kata yang bersuku kata 1 atau 2 pada comparative degree ditambahkan er. Ingat ya, untuk kata yang bersuku kata 1 atau 2 pada comparative degree ditambahkan er pada setiap akhiran kata sifatnya, sedangkan pada superlatif ditambahkan est. Nah, ada contohnya tadi kan yang di sebelumnya, pada poin yang sebelumnya ada contohnya tadi. Nah, ini ada juga contohnya untuk lebih pahamnya. Untuk yang komparatif tadi, kalau dia mempunyai 1 atau 2 suku kata ditambahkan er. Nah, ini contohnya komparatif ya. Colder, asal katanya cold, dia jadi colder. Cold ini maksudnya dia cold, dia hanya 1 suku kata cold, jadi hanya ditambah dengan er. Kalau untuk superlatifnya ditambahkan dengan est, coldest, begitu ya. Nah, untuk contoh yang 2 suku kata, clever. Oke. Nah, itu juga ditambahkan er dalam komparatifnya, sedangkan dalam superlatif ditambahkan est, cleavers. Kalau dalam komparatifnya cleaver, kalau dalam superlatifnya cleavers. Oke. Yang kedua, poin yang keduanya, rules yang kedua, untuk kata yang bersuku kata lebih dari 2 pada comparative degree ditambahkan more pada sebelum kata sifatnya, sedangkan pada superlatif ditambahkan most. Nah, contoh dari kata yang bersuku kata lebih dari 2 itu ada di sini. Contohnya, lihat, careful, lebih dari 2 suku kata. Difficult nih contohnya. More difficult. Nah, tadi kan dibilang di sini pada comparative degree ditambahkan more. Nah, ini digunakan more difficult. Itu kan lebih dari 2 suku kata. Most difficult untuk superlatifnya. Oke. Nah, untuk contoh yang kedua, famous. Oke. 2 atau lebih ya. Lebih dari 2 gitu. Maka digunakan more atau most. Yang ketiga, untuk kata yang berakhiran e bersuku kata 1 atau 2 pada comparative degree ditambahkan er pada setiap akhiran kata sifatnya, sedangkan pada superlatif ditambahkan st. Nah, ini sama seperti yang tadi juga. Tapi ini khusus yang berakhiran e-nya. Jika ada kata sifatnya yang berakhiran e seperti large. Large ini kan ending hurufnya e. Jadi tinggal ditambahkan r saja. Kalau yang tadi kan ditambahkan er, yang poin 1 tadi kan ditambahkan er. Sedangkan yang ini kita hanya menambahkan r. Pada superlatifnya kita tambahkan st karena di akhir katanya sudah ada huruf e, begitu. Untuk yang poin keempat, untuk kata yang berakhiran y bersuku kata 1 atau 2 pada comparative degree, hapuskan huruf akhir y-nya dan ditambahkan ier pada setiap akhiran kata sifatnya, sedangkan pada superlatif ditambahkan
IEST. Nah, ini contohnya. Lazy. Lazy ini kan ending dari katanya adalah Y. Maka kita ubah pada comparative degree-nya menjadi lazier. Y-nya dihilangkan dan diganti dengan I. Diganti dengan I ditambah dengan ER seperti ini tadi. IER begitu ya. Sedangkan untuk superlatifnya ditambahkan IST, Y-nya diganti dengan I dan ditambahkan dengan EST begitu. Atau pada contoh, silakan dilihat contohnya. Sudah jelas di situ penambahan dari penambahan I, dihilangkan Y-nya dan diganti dengan I, lalu ditambahkan dengan ER begitu ya untuk komparatif, dan untuk superlatif ditambah dengan EST begitu. Untuk yang poin kelima, untuk beberapa kata pada bentuk komparatif dan superlatifnya harus ditambahkan double konsonan. Nah, maksudnya di sini ada beberapa kata yang harus ditambahkan huruf akhirnya itu harus didoublekan gitu. Contohnya ini big. Big ini huruf akhirnya ada huruf konsonan, big G. Oke, huruf konsonan itu selain huruf A, I, U, E, O. Nah, itu selain dari huruf A, I, U, E, O. Jadi selain itu, nah harus didoublekan hurufnya. Misalkan big, pada komparatif bigger, kan G-nya double nih jadinya. Begitu. Dia tetap ditambahkan ER, sama seperti yang poin nomor 1 tadi, rules-nya, peraturannya, dan bedanya cuma didoublekan huruf G-nya, huruf akhirnya, karena huruf akhir dari kata sifatnya adalah huruf konsonan. Nah, sama seperti begitu juga untuk superlatifnya, didoublekan huruf G-nya dan ditambah dengan huruf EST. Oke. Nah, untuk yang poin terakhir, untuk beberapa kata pada bentuk komparatif dan superlatifnya memiliki bentuk yang tak beraturan. Nah, di sini mungkin kalian sudah pernah dengar juga untuk kata sifat yang di bawah ini. Good, better, best. Good, better, best ini dia ini berbentuk komparatif dan superlatif, tetapi dia tidak perlu menambahkan ER atau EST karena mereka bentuknya adalah bentuk yang tak beraturan. Jadi khusus untuk kata sifat yang tak beraturan seperti ini harus dihafal. Tidak ada rumusnya begitu. Nah, ini beberapa contohnya, ada little, less, least. Oke. Sedangkan ada good juga, good, better, best, baik, lebih baik, paling baik, begitu ya. Bad, worst, worst, begitu. Buruk, lebih buruk, sangat buruk, begitu ya. Oke, nah itu ada 6. Jadi ada 6 rules dari penggunaan degree of comparison. Nah, silakan dipahami penjelasan singkat dari Miss tadi. Semoga kalian paham, dan untuk lebih pahamnya lagi silahkan kalian lihat khusus untuk siswa-siswi SMK Perpajakan Riau, silahkan kalian lihat pada modul bahasa Inggris yang sudah kalian dapatkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi silahkan diulang-ulang lagi videonya. Mungkin kalau sekali putar aja belum paham, silahkan diputar lagi untuk lebih pahamnya. Semoga kalian mengerti, semoga kalian memahami apa yang Miss jelaskan. Happy learning and keep spirit. Okay, that's all for this material. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.